Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu maghrib adalah salah satu waktu untuk menunaikan atau melaksanakan sholat bagi umat Islam. Pada saat itu, terjadi pergantian waktu dari siang hari ke malam hari. Maka dari itu, selayaknya bagi kita umat Islam untuk menjaga waktu ini dengan sebaik-baiknya, yakni dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini akan dibahas tentang bagaimana aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu maghrib dan bagaimana romantisme Rasulullah bersama istri beliau. Untuk lebih jelasnya saksikan video ini sampai selesai ya. Jika waktu maghrib telah tiba, Bilal pun segera mengumandangkan azan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama menunggu. Beliau segera keluar menuju masjid untuk menunaikan sholat. Sesampainya di masjid, beliau menyaksikan bagaimana para sahabat saling mendahului menuju masjid untuk menunaikan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah maghrib. Saat beliau keluar, iqamah segera dikumandangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib di awal waktu. Beliau bersabda, "Umatku senantiasa dalam kebaikan atau dalam keadaan fitrah selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga banyak bintang bermunculan." Hadis riwayat Abu Daud, Darimi dan Ahmad. Sayyidina Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu bahkan menyebutkan bahwa Rasulullah telah selesai sholat maghrib, sedangkan langit masih bersinar terang dan belum menjadi gelap. Beliau berkata, "Dahulu kami biasa menunaikan sholat maghrib bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga salah satu di antara kami pulang sedangkan ia bisa melihat tempat jatuhnya anak panahnya." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pada sholat maghrib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca surat-surat pendek. Beliau jarang membaca surat-surat panjang. Sholat maghrib inilah sholat terakhir kali yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berjamaah bersama para sahabat sebelum beliau berpulang ke rahmatullah. Setelah sholat maghrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera pulang dan tidak berbincang-bincang dengan sahabatnya. Sesampainya di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah maghrib, dan kemudian beliau menikmati makan malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memang biasa makan malam setelah maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk tidak makan sendiri, akan tetapi bersama-sama, mengajak temannya yang lain untuk ikut makan bersamanya, khususnya orang-orang yang tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memiliki makanan yang cukup untuk 2 orang, maka hendaknya ia mengajak orang ketiga untuk makan bersamanya, dan barang siapa memiliki makanan cukup untuk 4 orang, hendaknya ia mengajak orang kelima atau orang keenam." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Makan malam bersama dalam satu nampan, merupakan sebab turunnya keberkahan pada makanan tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah orang yang makan, maka keberkahan juga akan semakin bertambah. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajak 10 orang untuk makan bersama beliau. Saat makan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa meminum nabis atau rendaman kurma, yang direndam sejak pagi, dan saat makan pagi beliau biasa meminum nabis yang direndam sejak malam. Hadits riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Apabila makan berdua sama istrinya, Rasulullah menunjukkan romantisme beliau kepada istrinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggilku untuk makan bersamanya. Saat itu aku sedang haid. Beliau mengambil ark tulang yang ada sedikit dagingnya dan memberikannya kepadaku. Aku pun menggigitnya dan meletakkannya. Kemudian mengambil ark tersebut dan menggigitnya sembari meletakkan mulutnya dapat di mana tadi kuletakkan mulutku saat menggigitnya. Kemudian beliau minta diambilkan minuman, beliau memberikannya kepadaku sebelum meminumnya sendiri. Aku pun menerimanya dan meminumnya, lalu meletakkannya. Rasulullah lalu mengambil gelas tersebut, meletakkan mulutnya persis di mana mulutku yang tadi kuletakkan saat meminumnya, kemudian beliau meminumnya." Hadits riwayat Nasai.
Lihatlah kemesraan Rasulullah bersama istrinya saat makan bersama ini, yang sekarang telah jarang dijumpai dalam pasangan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.